Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ina Desi Silviani dengan NPM 1811090162. Saya dari kelas Fisika 5D. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara mencari ide bisnis. Oke, selanjutnya, cara mencari ide bisnis yang tepat. Ada beberapa langkah yang bisa kita tempuh dalam mencari ide bisnis yang sesuai. Sekarang, mari kita pelajari tahapannya satu persatu. Yang pertama, kenapa Anda ingin memulai bisnis? Nah, banyak orang yang mempunyai motivasi berbeda-beda ketika ingin memulai bisnisnya. Menanyakan diri kita sendiri motivasi diri ingin membangun sebuah bisnis itu penting. Bahkan, tanpa sadar, motivasi ini menjadi fondasi awal dalam bisnis kita. Jika kita mempunyai motivasi yang tepat dan berdedikasi tinggi, maka bisnis kita insya Allah akan berhasil. Masalahnya nih ya, banyak orang yang menganggap memulai bisnis menjanjikan kesuksesan dan banyak uang. Orang selalu melihat keberhasilan orang lain yang sudah sukses dalam berbisnis. Membangun bisnis membutuhkan dedikasi yang berkelanjutan. Jika ada kerugian, kita perlu mental baja untuk kembali memulai dan berusaha ikhlas. Nah, di bisnis itu, kita perlu menanggung resiko apa yang terjadi. Jika kita mempunyai alasan yang kuat dalam memulai bisnis, akan menjalankannya dengan tepat, kita bisa menggapai kesuksesan seperti yang telah didambakan. Oke, selanjutnya, yang kedua itu, apa hal yang Anda bisa? Nah, di sini kita harus mengetahui hal apa yang kita bisa. Kalau kita ingin mencari ide bisnis yang tepat, sebenarnya ide bisnis itu ada dalam diri kita sendiri. Hampir semua orang setidaknya itu memiliki satu keahlian yang bisa dan dikuasai. Contohnya sendiri itu ya, seseorang yang jago komputer, jago memasak, pintar berdandan, atau bahkan bisa berbicara di depan umum. Nah, bahkan seseorang kuli pun punya keahlian dalam membangun rumah. Yang kedua itu ada tiga kategori yang wajib kita ketahui. Yang pertama itu skill apa yang kita kembangkan. Yang kedua, ilmu apa yang sudah kita pahami. Yang ketiga, tantangan apa sih yang sudah berhasil kita lewati. Nah, selanjutnya yang ketiga, tahapan ketiga itu bisnis seperti apa yang kita sukai. Nah, ini perlu kita ketahui ya. Cara mencari ide bisnis berikutnya adalah menentukan seperti apa bisnis yang kita jalankan, kita sukai. Kalau kita sukai bisnis tersebut, otomatis kita menjalankannya dengan senang hati. Nah, cara yang paling tepat yang kita lakukan yaitu meniru cara kerja bisnis yang kita kagumi saat ini. Misalnya, kita lebih suka berjualan dalam bentuk produk atau dalam bentuk jasa. Lebih suka berjualan online, berjualan grosir, itu dapat kita lakukan. Kita dapat berbisnis hal tersebut. Kita tidak perlu memikirkan tentang dana untuk memulai hal ini. Karena semua bisnis itu dimulai dari hal yang kecil. Selanjutnya, tahapan selanjutnya yaitu yang keempat, apa yang Anda lakukan untuk bersenang-senang. Nah, melakukan bisnis itu berdasarkan hobi kita sendiri. Mungkin bisa jadi keputusan terbaik untuk seorang pemula seperti kita. Sekarang tanyakan hal ini pada diri kita sendiri. Apa hal yang bisa kita lakukan jika uang bukanlah hal yang perlu kita pikirkan? Mungkin kita misalnya suka main game, suka berenang, membuat perabotan, bercocok tanam. Nah, itu bisa kita jadikan ide bisnis. Contohnya kayak kita suka bercocok tanam. Di rumah kita bercocok tanam, hobi kita bertani, yaitu kita menanam sayur-sayuran dengan cara hidroponik atau menjual bibit tanaman. Nah, ada selanjutnya tips mencari ide bisnis yang tepat di sekitar Anda. Nah, ini yang paling utama, yaitu untuk mencari ide bisnis yang tepat memang jadi dilema untuk diri kita sendiri. Kadang kita kurang paham, bingung nyari ide bisnis itu kayak mana. Nah, jika Anda salah sejak awal dalam menganalisa peluang bisnis dan cara menjalankannya, Anda sepertinya diantarkan dalam kegagalan. Kita akan gagal kalau kita nggak tahu sejak awal, kita nggak tahu menganalisa peluang bisnis apa yang tepat. Misalnya, kita salah mengambil peluang ini sudah banyak, tapi kita ambil, jadinya kita sangat bersaing dengan ketat. Itu sangat sulit.
Karena itu, ada beberapa tips untuk menentukan ide bisnis yang bisa dijual. Yang pertama, kita harus mengetahui kemampuan yang kita miliki. Tahapan menentukan ide dan peluang bisnis yang pertama yaitu dengan mengetahui kemampuan yang kita miliki terlebih dahulu. Tanyakan pada diri kita sendiri, apa sih keahlian kita, apa sih yang kita miliki, dan jujur pada diri kita sendiri. Selain itu, telusuri juga eksplorasi sedalam-dalamnya terkait apa yang harus kita lakukan kepada orang lain untuk menggunakan keahlian serta keterampilan yang kita miliki. Apabila kita telah berhasil menemukan jawaban tersebut, maka kita pun akan dimudahkan dalam menemukan ide dan peluang bisnis yang sesuai dengan potensi yang kita punya. Selanjutnya yang kedua itu, carilah sesuatu yang sedang tren. Nah, di sini tahapan menentukan ide dan peluang bisnis selanjutnya yaitu dengan cara mencari yang saat ini sedang tren. Tentu kita tak mungkin untuk berdiam diri saja dalam rumah tanpa melakukan sesuatu hal sedikit pun untuk mendapatkan ide atau peluang bisnis. Nah, dengan Anda memperhatikan yang saat ini sedang tren di pasaran, maka ide bisnis Anda akan segera ditemukan dan akan terpikirkan peluang usaha. Selanjutnya, setelah kita mengetahui ide bisnis dan peluang usaha kita, maka kita akan banyak kemungkinan bagi Anda mengembangkan peluang bisnis tersebut. Oke, yang selanjutnya itu memberi nilai tambahan pada produk yang tersedia. Memberi nilai tambahan pada produk yang tersedia, yaitu tahapannya dengan memberi nilai tambahan pada produk yang sudah ada sebelumnya. Nah, di sini kita harus menggunakan kreatif kita untuk menerapkan teknik ini, yaitu dinamakan ATM. Nah, ATM itu singkatan dari amati, tiru, dan modifikasi dengan memerlukan percobaan-percobaan produk yang sebelumnya sudah ada. Jadi kita amati produk-produk bisnis yang sudah ada itu, terus kita tiru namun kita modifikasi. Kita amati misalnya ada produknya ini kekurangan ini, jadi kita modifikasi akan lebih baik sehingga peluang bisnis kita akan lebih baik dari produk yang sebelumnya. Nah, dalam hal ini kita membutuhkan suatu kekreatifan yang cukup tinggi dan juga daya pikir yang luar biasa. Nah, yang selanjutnya yaitu membuat riset dan penelitian di pasar. Langkah ini menentukan ide dan peluang usaha kita yaitu dengan membuat riset dan juga penelitian di pasar. Dengan melakukan riset dan juga penelitian ini memang begitu dibutuhkan untuk menjalankan suatu usaha yang bernilai investasi lumayan banyak. Nah, dari riset atau penelitian di pasar secara lengkap, maka nantinya akan munculkan peluang-peluang usaha yang cukup banyak, baik itu peluang usaha untuk usaha utama maupun usaha sampingan yang menguntungkan. Jadi kita harus meneliti di pasaran. Apa sih produk yang sedang saat ini dijual di pasaran yang nilainya itu nilai daya tariknya tinggi? Kita harus mengetahui hal tersebut. Oke, next yaitu menciptakan jenis produk atau jasa baru. Tahapannya dalam menemukan ide dan peluang usaha yang terakhir ini, yakni dengan menciptakan jenis produk maupun jasa yang baru. Itu akan tetapi untuk bisa memulai menciptakan suatu produk atau jasa yang baru ini, maka kita perlu berbagai macam bahan dan yang mana nanti akan dilakukan sebuah eksperimen dan kreatif. Selain itu, kita juga perlu melakukan uji coba sebelum kita menjual produk atau jasa yang kita sudah terapkan di pasaran. Nah, dengan menciptakannya jenis produk atau jasa yang baru, maka akan membuka peluang yang akan menjadikan sebagai pelopor usaha terbaik dan unik di pasaran. Kita akan kayak yang pertama gitu menciptakan produk baru ini. Jadi ya kita otomatis peluangnya itu lebih besar